Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, Bab 711-720. Dongeng Donghua. Bab 711. Tim Nenek. Memasuki Gunung Suci dari arah Gunung Senchi, itu selalu disebut jalur timur, dan terletak di sisi jalur barat. Vanilla dan Tang Hualong memimpin sebuah tim pria dan kuda, dan mereka telah melihat Gunung Suci di kejauhan. Siluet. Dibandingkan dengan Cheng Yu, tim Vanilla sangat khawatir. Dalam kelompok ini, tidak ada pekerja intelijen konspirasi seperti Wang Yun dengan motif tersembunyi, dan tidak ada penyusup aneh seperti Xiao Su. Di antara mereka, hanya ada pembunuh tingkat A yang disaring. Semuanya di sini adalah orang-orang yang benar-benar ingin berpartisipasi dalam pemilihan kuil anjing, dan mereka lebih bersatu. Tidak seperti bajingan Cheng Yu di tim mereka, jika sesuatu terjadi pada Cheng Yu, saya takut banyak orang akan bahagia. Di sisi Vanilla, hampir semua orang berebut untuk mengekspresikan diri. Mereka bahkan tidak menggunakan Vanilla untuk melakukannya sendiri. Para pembunuh tingkat A yang ingin bergabung dengan kuil anjing telah melakukan segalanya untuk semua orang. Sebagai contoh, seseorang mensurvei daerah sekitarnya terlebih dahulu, misalnya seseorang tahu sebelumnya bahwa ada penangkap burung di pinggiran Gunung Suci. Mereka sangat ingin berperilaku seolah-olah mereka ingin Vanilla memperhatikannya. Kualifikasi Bait Suci. Pada saat-saat tertentu, Vanilla memiliki beberapa emosi. Saya tidak perlu berusaha dengan cara ini, semua orang sangat antusias. Namun, selalu ada satu atau dua pengecualian dalam tim. Vanilla kembali menatap Zhou Yingsui di tim di belakangnya, dan dia bertanya-tanya mengapa wanita itu ada di sini. Dan mengapa dia dipilih dalam pemutaran sebelumnya. Faktanya, kuil anjing tidak yakin apakah Zhou Yingsui memiliki masalah. Sebelum itu, kuil anjing juga mengirim Vanilla ke pasar gelap di luar Luocheng untuk menyelidiki Zhou Yingsui, tetapi tidak ada kelainan yang ditemukan. Kecurigaan dan spekulasi anjing tempel tentang Zhou Yingsui selalu merasa bahwa tidak ada bukti konklusif bahwa barang ini akan pergi kemanapun ia pergi. Setelah memasuki pegunungan, Vanilla menemukan beberapa masalah. Wanita ini bernama Zhou Yingsui tampaknya tidak begitu peduli tentang pemilihan kuil anjing. Dia bertanya sepanjang jalan untuk mencari tahu di mana tim lain berada. Sisa waktu, saya memusatkan semua perhatian saya pada bunga-bunga eksotis di pinggir jalan, dan tidak berkomunikasi dengan semua orang di awal. Perlahan, Zhou Yingsui memerintahkan orang lain untuk menemukan bunga dan rerumputan yang aneh. Banyak orang di tim tidak bisa mengatakan identitasnya, jadi dia hanya bisa membantunya menemukannya. Bukannya semua orang baik, tetapi ujian kuil anjing dalam legenda itu dari semua aspek. Mungkin Yingsui dikirim oleh kuil anjing minggu ini. Saya ingin melihat apakah semua orang mencintaimu. Lagi pula, semua orang juga merasa bahwa Zhou Yingsui agak unik, seolah-olah datang ke sini tidak sama dengan tujuan mereka. Keunikan ini telah ditebak sebagai penguji, yang tersembunyi di kerumunan. Vanilla sakit kepala ketika memikirkan hal ini. Penting untuk diketahui bahwa bos mengaturnya untuk membawa tim. Semua orang di tim ini dapat menjadi tulang punggung kuil anjing di masa depan. Ini sangat penting. Kalau tidak, mereka tidak akan ditugaskan ke tim. Pada titik ini, Zhou Yingsui baru saja mengikuti tim ke gunung selama beberapa hari, dan telah berhasil menerima 2 biji. Satu tanaman adalah ubi jalar yang telah berevolusi, dan tidak ada gunanya. Banyak buah-buahan, dan sangat manis untuk dimakan. Zhou Yingsui merasa bahwa hal ini cocok dengan penembak kentang, dan dia akan disebut saudara ubi jalar di masa depan, sehingga penembak kentang tidak akan terlihat begitu kesepian. Yang lain lebih aneh, setelah semua pengalaman bertahan hidup liar Zhou Yingsui masih sedikit kurang, dan Anda tidak bisa mengenali apa tanaman ini. Hanya saja tanaman itu bisa tumbuh di atas batu, dan bahkan batu itu patah. Pada saat ini Tang Hualong datang dari sisi lain, dan dia menyapa Vanilla, Vanilla.
Zhou Yingsui segera datang ke roh, Vanilla. Ramuan macam apa Vanilla, apakah Anda menemukan bunga aneh pada orang tua itu? Kemudian dia berencana untuk bangun dan mengubah Vanilla legendaris menjadi benih. Vanilla menghitam di samping, Vanilla adalah namaku, kataku gadis, apa yang kau lakukan di sini? Tentu saja saya ikut serta dalam pemilihan kuil anjing. Zhou Yingsui mendengar bahwa Vanilla ternyata hanya nama pribadi, dan sedikit kecewa. Pandangan Vanilla segera berubah menjadi jijik. Vanilla berkata dengan enggan, saya tidak berpikir Anda memiliki niat untuk berpartisipasi dalam seleksi. Anda melihat orang lain dan Anda semua siap untuk menghadapi bahaya di pegunungan. Anda hanya mengambil bunga dan memetik rumput sendiri. Kamu, saya tanaman yang luar biasa. Karena ada bunga aneh di sini, tentu saja saya harus mengumpulkannya. Zhou Yingsui juga tidak mau. Dia mengikuti Ren Xiaosu untuk waktu yang lama. Bahkan Luolan, Li Yingyun, Zhang Qingqi, Su kebenar dia sopan, dan dari mana datangnya Vanilla, dia berani berteriak padanya. Zhou Yingsui adalah seorang wanita yang agak dangkal, kalau tidak dia tidak akan membeli 10 cincin dengan tangannya. Dia sekarang merindukan hari-hari ketika dia bersama Ren Xiaosu. Tidak ada yang berani menyebutnya minuman. Dia masih bisa jadi harimau palsu. Yingsui Zhou sedang berpikir akhir-akhir ini. Dia masih agak terburu-buru untuk datang ke Gunung Suci sendiri. Tuan harus bersama Yang Xiaorong. Apa yang harus saya panggil Yang Xiaorong ketika saya melihatnya? Nyonya nenek muda. Selalu merasa sedikit aneh. Dan dia tidak membawa hadiah dengan tergesa-gesa, atau dia akan memberikan 10 cincinnya satu sama lain. Saya tidak tahu apakah pihak lain akan menyukainya. Tentu saja, Zhou Yingsui juga berpikir bahwa Yang Xiaoquan mungkin tidak ingin dia tinggal bersama Ren Xiaosu. Tapi tidak masalah, jika Central Plains terus seperti ini, dia akan pergi ke barat laut. Mengenai kembalinya Ren Xiaosu ke barat laut, dia mengatakan kepada Benteng 178 bahwa dia adalah nenek Ren Xiaosu. Pada saat itu, Benteng 178 harus sopan. Zhou Yingsui semua mendengar dahulu mengatakan bahwa Ren Xiaosu adalah marsal muda dari benteng, dan gadis muda marsal muda harus memiliki status tinggi. Pada saat itu, bahkan jika dia tidak tinggal bersama Ren Xiaosu, dia masih bisa harum dan pedas. Dia Zhou Yingsui bukan vas yang tidak berguna. Saya mendengar bahwa tidak ada cukup makanan di barat laut, yaitu tingkat yang hanya bisa memberi makan penduduk. Kadang-kadang, ketika panen tidak baik, akan terjadi kelaparan. Sebelumnya di kota pasar, Yingsui mendengar Wang Fugui berbicara tentang hal ini. Kali ini Wang Fugui membawa begitu banyak konvoi ke dataran tengah, tugas penting lainnya adalah mengangkut makanan. Meskipun wilayah di barat laut besar, banyak tempat yang tidak cocok untuk menanam biji-bijian. Ini bukan karena Benteng 178 tidak beroperasi dengan baik, tetapi karena kendala iklim alami. Dan sekarang dia memiliki seorang penembak kentang dan seorang saudara ubi jalar. Dia dapat menjadi karakter terpanas di seluruh Northwest dalam beberapa menit. Anda tahu, tanaman pangan yang ditanamnya tidak takut cuaca buruk. Memikirkan hal ini, Zhou Yingsui merasa lega, bagaimanapun, dia harus pergi ke suatu tempat. Bab 712, Lisentan. Ketika Zhou Yingsui berpikir bahwa dia tidak perlu lagi bergabung dengan kuil anjing, dan tidak perlu bergabung dengan kuil anjing, sikapnya terhadap Vanilla bahkan lebih kaku. Siapa kamu? Apakah kamu peduli dengan begitu banyak pekerjaan yang tidak berguna? Vanilla terpana, untuk pertama kalinya, dia melihat peserta yang begitu kaku. Sebelum menunggunya kehilangan kesabaran, Tang Hualong selanjutnya menyela. Bos mengirim pesan yang mengatakan bahwa ada topeng putih di sisi Cheng Yu, dan mata-mata yang berani muncul di tim di sana. Kami berhati-hati. Vanilla mencibir, perusahaan Tinder memasang mata-mata di tim. Coba tebak, malam ini, buat alasan untuk memeriksa semua orang dengan tato di bawah tulang rusuk. Tapi topeng putih ini juga datang ke air berlumpur ini. Seharusnya bos ingin melihatnya, tetapi saya benar-benar menantikan seberapa banyak kekacauan yang bisa dia sebabkan pada Tinder. Ketika Zhou Yingsui mendengar topeng putih, dia mengangkat telinganya. Sebenarnya, Zhou Yingsui tidak tahu apa hubungannya topeng putih dengan Ren Xiaosu, tapi dia tahu betul bahwa setiap kali tuannya muncul, ada topeng putih itu.
Meskipun nenek sedikit dibesar-besarkan, tetapi orang tidak bodoh, hukum ini dapat dengan mudah diringkas. Selain itu, beberapa intelijen mengatakan bahwa ketika Topeng Putih mencegat Kompi, seorang penembak jitu membantu. Pertama-tama, dia telah melihat kemampuan penembak jitu Ren Xiaosu, dan yang kedua yang Xiao Hibin telah mendengar tentang kemampuan penembak jitu, jadi ketika Zhou Yingsui mendengar informasi ini, dia berpikir bahwa keduanya mungkin Ren Xiaosu dan Yang Xiaorong. Zhou Yingsui memotong pembicaraan antara Vanilla dan Tang Hualong dan berkata, di mana Topeng Putih ini? Kemana perginya tim mereka? Vanilla meliriknya dan berkata, apa yang kamu minta? Tentu saja aku memegang pahaku, kata Zhou Yingsui. Kamu terlihat sangat lemah. Bagaimana kamu bisa memimpin tim ke Gunung Suci? Tentu saja, kita perlu menemukan pemimpin yang kuat kan? Vanilla hampir memuntahkan darah dengan amarah, di mana Anda melihat bahwa saya lemah? Di mana keberanian Anda terhadap manusia super berbasis tanaman mengejek manusia super berbasis logam? Tapi kamu terlihat sangat lemah, cibiran Zhou Yingsui. Juga, kamu telah bermain di penghalang Wang sebelumnya. Berita itu sudah menyebar. Semua orang mengatakan bahwa kamu agak lambat dalam mengendalikan logam. Ambil tim dus. Tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Kalau begitu, apakah kamu sangat kuat? Vanilla berteriak di lehernya dan berkata, Topeng Putih ada di sisi barat Gunung Suci. Kita sekarang di sisi timur, tetapi kamu pergi melintasi Gunung Suci untuk menemukannya. Ketika Zhou Yingsui mendengar kata-kata ini, dia sedikit bergumam, tetapi dia tidak yakin bagaimana caranya menyeberangi Gunung Suci sendirian. Tentu saja, dia tidak takut mati, lagi pula kemampuan neneknya akan sedikit takut bahkan oleh dirinya sendiri. Zhou Yingsui khawatir jika dia ingin menyeberangi Gunung Suci, apakah akan ada banyak suara dan mengganggu rencana tuannya. Jika Vanilla tahu bahwa pemanjat dinding yang menakutkan di penghalang 61 sekarang di tangan Zhou Yingsui, aku takut dia akan mengubah nada bicaranya. Pada saat ini, Zhou Yingsui memiliki perasaan pergi tur dengan pakaian kecil, dan dia masih sedikit berkibar di hatinya. Memikirkan hal ini, Zhou Yingsui sedikit tidak senang, dan tuannya sendiri membawa bunga yang aneh, yaitu, memanjat dinding harimau. Dan orang-orang di sekitarnya mengambil upaya bos untuk menemukan tanaman pangan. Pasti ada banyak bunga aneh di Gunung Suci, jika kamu bisa mengikuti tuannya, kamu bisa panen dengan aman, kan? Kemudian ketika dia pergi ke barat laut, kelompok 178 benteng pasti akan terkejut ketika mereka melihatnya begitu kuat. Saya tidak tahu apakah tuan saya memiliki pesaing di barat laut. Kekuatan semacam ini sering memiliki drama seperti perampokan. Pada saat itu, ia akan menjadi lengan kanan Master dan membantu Master untuk menghilangkan alien. Sementara Zhou Yingsui berpikir dengan liar, langkah kaki tiba-tiba terdengar di hutan. Langkah kakinya begitu rapi sehingga sulit bagi semua orang di kamp untuk menentukan apakah itu satu orang atau sekelompok orang. Siap bertarung, bisik Vanilla. Menurut informasi, tidak ada tim dari kuil anjing mereka di dekatnya, sehingga mereka yang bisa muncul di sini cenderung menjadi musuh. Sebelum itu, mereka telah diserang oleh perangkap burung dan dicegat oleh anggota Tinder Company, sehingga semua orang tahu itu tidak aman di sini. Pada saat berikutnya, Vanilla sudah membentuk formasi pertahanan dengan lebih dari 30 pembunuh kelas A. Sang penyadar yang kuat telah memegang senapan mesin berat di pinggangnya dan siap untuk memicu badai logam. Jangan bergerak, aku hanya lewat saja, sebuah suara menyeringai datang dari hutan. Vanilla mengerutkan kening, tiba-tiba dia melihat sekelompok orang berjalan keluar dari hutan, tetapi anehnya, orang-orang itu terlihat bodoh dan menggendong seorang pemuda dengan kursi sedan. Orang-orang di tim ini memiliki pakaian campuran, beberapa mengenakan pakaian kasual, dan beberapa mengenakan seragam Tinder. Orang-orang yang mengenakan pakaian kasual, seperti mereka, datang untuk menyerang Gunung Suci, dan perusahaan Tinder bertanggung jawab untuk mencegat mereka. Kedua orang ini bergabung untuk membentuk tim baru, dan kemudian bersama-sama menjaga seorang pria muda dan seorang gadis kecil yang melayang di langit. Halo semuanya, namaku Lisentan, kata pemuda itu sambil tersenyum. 3 karakter Lisentan tampaknya memiliki kekuatan magis. Semua orang hanya mendengar 3 kata ini, dan kemudian mereka tiba-tiba kehilangan perasaan.
Sudah lama sejak keruntuhan Li di barat daya, tanyakan seluruh dunia transenden, siapa lagi yang tidak tahu nama bisikan iblis. Mata orang-orang di sekitar Li Sentan mungkin adalah boneka Li Sentan setelah hipnosis. Yang lain memasuki Gunung Keramat, semuanya lelah dan mati, tetapi Li Sentan berbeda. Dia bahkan menghipnotis puluhan orang untuk melindungi dirinya, dan juga membuat kursi sedan untuk bepergian. Ujung jari Vanilla sudah dijepit ke jarum logam di pinggangnya, kenapa kamu? Tetapi sebelum saya selesai berbicara, saya melihat Li Sentan tiba-tiba melompat dari kursi sedan dan berlari sepanjang jalan. Zhou Yingsui. Li Sentan dengan gembira berkata, mengapa kamu di sini, kamu sudah tua, bagaimana dengan bosmu? Awalnya, Li Sentan ingin bertanya pada tuanmu, tetapi dia merasa bahwa ini mungkin mengungkap beberapa informasi tentang Zhou Yingsui dan Ren Xiaosu, jadi dia segera berubah pikiran. Zhou Yingsui melirik Li Sentan, tunggu, bukankah kamu penyihir di Luocheng? Bagaimana bisa ke sini? Aku di sini untuk bermain, kata Li Sentan begitu saja, aku ingin pergi ke selatan untuk melihat topan, tetapi tidak tiba-tiba sesuatu yang lebih menarik terjadi, jadi aku datang. Bagaimana dengan bosmu? Bagaimana dengan bosmu? Apa yang kamu cari? Zhou Yingsui ditinggalkan, bosku adalah apa yang bisa kamu temukan jika kamu ingin menemukannya. Li Sentan berkata, saya teman dekat dan saudara bos Anda. Beberapa percakapan sederhana hampir konyol dengan Vanilla dan yang lain di sebelah saya. Bab 713 Teman Li Sentan. Li Sentan tidak peduli dengan orang lain, dan dia termasuk di antara sekelompok pembunuh kuil anjing. Dia tampaknya tidak mengkhawatirkan keselamatannya sama sekali. Sebaliknya, si Li Ren, yang membawa sebuah kotak, memandang semua orang dengan ketakutan, karena takut bahwa seseorang diam-diam akan mempertimbangkan altar Li. Zhou Yingsui melirik Li Sentan, bos saya hanya mengatakan bahwa Anda adalah seorang teman, tetapi dia tidak mengatakan dia adalah teman dekat atau kerabat. Benarkah? Mata Li Sentan berbinar. Dia bilang aku teman. Mengenai paruh kedua kalimat Zhou Yingsui, dia tidak peduli sama sekali, tetapi Ren Xiaosu menganggapnya sebagai teman, dan sepertinya dia bisa membuatnya bahagia. Vanilla dan yang lainnya di sebelahnya, juga para pembunuh kuil anjing memandang Li Sentan dan Zhou Yingsui dengan terkejut. Bahkan, Vanilla telah menentukan bahwa pemuda di depannya adalah Li Sentan, bukan yang berpose. Lagi pula, tidak ada yang akan baik-baik saja untuk berpura-pura menjadi pembisik iblis, dan tidak ada yang bisa menyamar sebagai kemampuan ini. Tapi ini sangat aneh, Li Sentan secara vokal mengatakan bahwa dia dan bos Zhou Yingsui adalah teman dekat dan kerabat, tetapi Zhou Yingsui tampak sangat jijik. Sampai hari ini, dunia luar telah menyebarkan Li Sentan mengerikan, itu adalah jenis yang dapat membuat bayi berhenti menangis. Bagaimana bos Zhou Yingsui dapat membuat Li Sentan secepat teman? Selain itu, Li Sentan ini sepertinya disebut bahagia oleh pihak lain. Semua ini agak terlalu subversif. Zhou Yingsui sendiri adalah orang yang luar biasa, pemilik orang yang luar biasa, seorang teman dari Li Sentan. Vanilla terasa agak gila, siapa ini? Tunggu, tepat ketika Zhou Yingsui mendengar topeng putih, dia segera mengubah suaranya, jadi topeng putih yang legendaris adalah bos Zhou Yingsui. Vanilla merenungkan apakah ini mungkin, dan kesimpulannya adalah itu terlalu mungkin. Vanilla adalah pembunuh hebat yang pandai menggunakan kecelakaan untuk membunuh target misi. Bahkan membunuh Kong Erdong dapat membuat sistem intelijen Kong tidak dapat ditemukan untuk waktu yang lama. Orang-orang seperti itu sangat pandai dalam menangkap detail, jadi itu hanya upaya sesaat. Telah ditentukan bahwa topeng putih itu adalah bos Zhou Yingsui. Saya tidak tahu mengapa, ada sentuhan Vanilla pada saat ini, dan akhirnya saya menemukan petunjuk topeng putih itu. Topeng putih telah sangat misterius sejak awal, tidak memiliki tempat, tidak ada karakter terkait, dan sangat misterius. Semua orang menebak siapa topeng putih itu, tetapi mereka tidak memiliki petunjuk kunci. Vanilla sekarang terasa seperti seorang nabi, menguasai hal-hal yang tidak diketahui orang lain. Cukup ikuti garis Zhou Yingsui, mungkin Anda dapat menemukan tubuh asli topeng putih. Namun, dia harus melewati level Li Sentan terlebih dahulu. Mata Vanilla menoleh ke arah sekelompok orang di belakang Li Sentan, aku melihat belasan orang itu berdiri bodoh dan berdiri diam.
Semua orang tahu bahwa Li Sentan jago dalam hipnosis dan dapat mengendalikan orang lain dalam tepuk tangan tanpa menyadarinya. Hantu itu tahu apakah Li Sentan akan mengendalikan mereka bersama. Di era kebangkitan para dewa, altar Li telah lama didefinisikan sebagai keberadaan para dewa, tentu saja, dewa ini harus dikutip. Hanya saja setiap orang mengevaluasi dan membesar-besarkan kekuatan altar Li. Mewakili pihak lain benar-benar dapat mewakili para dewa, tetapi siapa yang tahu apa yang telah dicapai Li Sentan sekarang? Bahkan, kecemasan Vanilla benar-benar berlebihan. Ini bukan dewa yang berdiri di depannya, tetapi dua. Pada saat ini Zhou Yingsui berkata, "Saya tidak tahu di mana bos saya. Jika Anda menginginkannya, pergi saja bersama saya ke Gunung Suci. Saya pikir dia akan berada di dalam." "Oke, mari kita pergi ke Gunung Suci bersama-sama," kata Li Sentan bahagia. Dia menjentikkan jarinya, dan seseorang segera datang untuk mendirikan tenda untuknya, sementara yang lain pergi untuk mengambil kayu kering, membersihkan tanah, dan memasak dengan api. Itu hanya bakat untuk ujung jari, dan puluhan orang tiba-tiba sibuk tetapi hanya melayani untuk Li Sentan. Adegan ini sangat spektakuler. "Xiao Liren, datang dan duduk, aku akan membiarkan mereka memasak untukmu," kata Li Sentan. "Aku ingin makan ubi jalar panggang," gumam si Liren. Melihat penampilan si Liren yang cantik, Zhou Yingsui penuh cinta, "Saya telah mengembangkan ubi jalar di sini, yang sangat lezat." Berkata, Zhou Yingsui mengambil 2 kentang manis dari tasnya. Orang lain di samping menonton adegan bahagia ini tidak tahu harus berkata apa, pemikiran mereka tidak bisa mengikuti perubahan ini. Terlebih lagi, dengan altar Li di samping, semua orang memiliki perasaan berani untuk tidak bertindak enteng, karena takut menyebabkan setan legendaris. Li Sentan tersenyum dan menatap kerumunan, "Mengapa kamu berdiri dan duduk? Aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Apakah kamu akan melakukan trik sulap?" Tidak perlu, sekelompok orang dengan cepat menggelengkan kepala. Li Sentan berkata tiba-tiba, "Apakah kamu tidak menyukai sihirku? Jangan kamu memandang rendah Li Sentan saya." Tidak, sekelompok orang menggelengkan kepala lagi. Di mata orang-orang biasa, semua orang di kamp itu misterius dan kuat, tetapi kelompok orang ini memiliki kekaguman yang tak dapat dijelaskan di depan Li Sentan. Ini benar-benar terlalu terkenal untuk Li Sentan. Beberapa orang yang hadir tidak luar biasa. Saya mendengar desas-desus Li Sentan membunuh orang seperti Rami. Bayangan psikologis semacam ini tidak dapat diimbangi dengan berteriak di dalam hatinya. Hanya Vanilla yang menghela nafas, dia hanya menghela nafas bahwa timnya sangat bagus, dan sebagai hasilnya, dia mengantarkan seseorang yang luar biasa legendaris seperti Li Sentan. Eyes on Li Sentan akan segera mengambil inisiatif tim, bukan? Vanilla menjadi tenang. Dia menunjuk ke kerumunan yang sibuk di sekitar Li Sentan dan berkata, "Apakah mereka dikontrol olehmu?" "Ya," kata Li Sentan sambil tersenyum, dan mengatakan bahwa dia juga mengeluarkan sepasang kartu poker dan mulai menyeret, "Tapi kamu tidak perlu khawatir, aku akan mengendalikanmu. Ketika aku bertemu orang-orang ini, mereka bertempur, atau haruskah aku kendalikan mereka? Mereka pasti akan mati banyak orang, aku akan membiarkan mereka pergi ketika perjalanan ke Gunung Suci selesai. Dan mereka harus berterima kasih kepadaku atas rahmat penyelamatan hidupku." "Kamu berkata ya?" Vanilla menghela nafas. Logika Li Sentan memang berbeda dari orang-orang biasa, sama desasnya dengan orang gila. Dari perspektif Li Sentan, dia sama sekali tidak ingin mengendalikan orang-orang ini, tetapi untuk menyelamatkan orang-orang ini dan menyelamatkan mereka dari penderitaan perang. Dengan kata lain, Vanilla telah mencemooh logika ini sejak lama, tetapi telah menjadi sangat alami dan masuk akal ketika diubah menjadi Li Sentan. "Setelah itu, tim saya bertemu perusahaan Tinder. Apakah mereka bertarung atau tidak? Jika terjadi perkelahian, apa yang harus saya lakukan jika dia diselamatkan oleh Li Sentan?" Vanilla juga tidak yakin, bisakah dia memegang hipnosis Li Sentan pada akhirnya. Dia diam-diam memutuskan bahwa jika dia benar-benar bertemu Tinder dalam beberapa hari ke depan, dia akan dengan cepat berteriak bahwa Li Sentan ada di sini, jangan mulai. Munculnya Mesbah Li membuat Vanilla berpikir bahwa mungkin ada banyak nengat di perjalanan Gunung Suci ini. Bab 714. Di kaki gunung.
Kedatangan Lisentan mungkin bukan kabar buruk bagi Vanilla, setidaknya mereka tidak membutuhkan banyak penjagaan di malam hari. Saya melihat bahwa ketika Lisentan sedang bersiap untuk tidur, mereka yang dikendalikan oleh Lisentan berpegangan tangan di sekitar kam di luar kam. Tiba-tiba, Vanilla merasa bermain-main dengan sapu tangan. Tapi jangan katakan itu terasa aneh atau aneh dengan kekuatan untuk tetap di sekitar kam tanpa istirahat, jangan pernah berpikir tentang serangan menyelinap yang berhasil. Lisentan hendak masuk ke tenda, dan tiba-tiba mundur, ya, saya lupa hal yang lebih penting. Begitu komentar ini keluar, semua orang di kam bergerak dengan satu tangan, karena takut Lisentan akan menjadi gila. Lisentan berjalan ke tengah kam dan berkata, ayo, teman-teman Tinder Company berbalik. Berbicara, di antara sekelompok orang di luar kendalinya, sekitar 30 orang berpaling untuk menghadapi kam. Jadi Lisentan berkata, Anda berada di lingkungan itu sebelumnya. Anda harus menunggu seseorang mengirimi Anda sinyal. Lihat apakah ada di antara Anda di kam ini. Jika demikian, tunjukkan saja kepada saya. Vanilla tertegun untuk sementara waktu. Pada siang hari, ada berita dari sisi Cheng Yu bahwa ada hantu batin Tinder di tim. Dia juga ingin membedakan anggota Tinder berdasarkan tato subkostal. Tetapi kedatangan Lisentan mengganggu rencananya, jadi dia melupakannya. Sekarang, Lisentan sebenarnya menggunakan orang-orang yang dia kontrol untuk merujuk ke grup identitas. Apakah itu berhasil? Bisik Vanilla. Tang Hualong tersenyum pahit, bisikan setan ini bertindak arogan dan tidak terduga, dan saya tidak tahu siapa yang bisa berteman dengannya. Saat itu, dua anggota kompi Tinder tiba-tiba mengangkat tangan dan menunjuk dua orang di kam. Keduanya menghadapi panik, kami bukan anggota Tinder. Kami tidak memiliki tato di bawah tulang rusuk kami. Anda dapat melihat apakah Anda tidak percaya padaku. Lisentan bertepuk tangan dan tertawa, tato itu masih merupakan informasi yang diungkapkan Tinder kepada dunia luar. Bukankah itu hanya untuk membingungkan pemandangan seperti hari ini? Saya tidak percaya dengan akal sehat yang diketahui semua orang. Sangat mudah bagi manusia untuk percaya pada akal sehat yang mereka miliki, tetapi ada begitu banyak akal sehat dalam hidup, lebih merupakan kastil yang dibangun dengan kebohongan. Karena itu, pada saat ini, orang lain di kam mengerti bahwa tidak semua anggota Tinder Company memiliki tato di bawah tulang rusuk mereka, atau beberapa orang sama sekali tidak memiliki tato. Vanilla menghela nafas, mereka sangat berhati-hati ketika memilih kandidat di tim ini, tetapi pada akhirnya mereka memasukkan dua anggota Tinder. Dua anggota perusahaan Tinder tiba-tiba melihat bahwa Lisentan mengeluarkan koin perak dari tangannya, dan Lisentan tertawa, ayo mainkan permainan menebak pro dan kontra. Jika Anda menebak dengan benar, biarkan Anda pergi. Kedua anggota Tinder saling memandang satu sama lain, jika ini adalah cerita orang lain, itu pasti bohong, bagaimana mungkin kuil anjing membiarkan mereka berdua pergi. Tapi Lisentan menggunakan game untuk menentukan hidup dan mati mereka, tetapi ada beberapa kekuatan yang meyakinkan. Salah satu anggota Tinder berkata, saya kira ini sudah benar. Lisentan mengangguk, saya optimis. Sambil berbicara, ia memantulkan koin perak tinggi-tinggi dengan ibu jarinya. Di koin perak halus itu, seorang wanita muda terukir di bagian depan dengan mata dan senyum yang cerah, dan sekuntum bunga lili di belakang. Tidak ada konsorsium di dunia yang pernah mengeluarkan koin perak seperti itu, yang diukir sendiri oleh Lisentan. Saya melihat koin perak melayang di atas ketinggian hidung Lisentan, hanya melayang di atas posisi mata dan terus-menerus membalik. Semua orang menunggu untuk melihat bagian depan dan belakang koin perak, tetapi koin perak tidak lagi jatuh di udara. Vanilla berteriak, tutup matamu. Tetapi sudah terlambat, dan banyak orang di kam mengalami kemandekan pada saat yang sama, dan hanya beberapa orang yang selamat. Lisentan tersenyum pada Vanilla, responsnya cukup cepat. Wajah Vanilla suram, dan dia siap meluncurkan cincin pembunuhan segera. Meskipun Lisentan terkenal, Vanilla-nya bukan peran kecil oleh siapapun. Sejujurnya, semua orang tidak berharap bahwa hipnosis Lisentan begitu tak terkalahkan. Tetapi sebelum dia melakukan sesuatu, dia mendengarkan Lisentan sambil tersenyum dan berkata, kecuali bagi mereka yang lebih berani. Saya akan melepaskan hipnosis setelah saya membunyikan jari saya.
Suara jari-jari bergerak datang, dan beberapa orang yang telah dikendalikan oleh Lee Sentan semua terbangun, dan sisa dari perusahaan Tinder berdiri diam. Vanilla tertegun, apa sebenarnya yang dilakukan kuil Lee ini? Mengapa saya tidak bisa menangkap logika apapun? Dia berpikir bahwa Lee Sentan mengambil kesempatan untuk mengendalikan semua orang, tetapi sekarang pihak lain bahkan membebaskan orang-orang yang terhipnotis. Apa yang dilakukan pihak lain? Di sisi lain, si Liren, yang telah menatap koin perak, cemberut, saya masih menunggu untuk melihat pro dan kontra. Bagaimana Anda bisa mengatakan apa-apa tanpa iman? Lee Sentan tersenyum dengan senyum lugas, penghargaan macam apa yang Anda bicarakan dengan pasien jiwa, saya seorang pasien jiwa. Si Liren cemberut lagi, dan sekarang Lee Sentan selalu menggunakan penyakit mentalnya sebagai perisai, seolah-olah penyakit mental ingin melakukannya. Mereka yang baru saja bangun tampaknya memiliki mimpi besar dan sedikit bingung kemana mereka berada. Mereka bahkan tidak ingat apa yang terjadi selama proses terkontrol. Sebagian besar orang merasa agak lemah, karena setelah berada di bawah kendali Lee Sentan, mereka mulai tidak bisa tidur, tidak pernah makan, dan mempertahankan tindakan mereka sepenuhnya dengan menarik kehidupan mereka. Di antara orang-orang ini, ada orang-orang dari konsorsium dan orang-orang dari kuil anjing. Vanilla buru-buru menyapa bawahan mereka untuk menenangkan mereka. Lee Sentan menoleh ke Zhou Yingsui, mengapa kamu tidak dihipnotis sekarang? Kenapa, mengapa? Kata Zhou Yingsui meninggalkan. Lee Sentan tertawa, sepertinya kamu tidak mudah, tidak heran kamu bisa menjadi gadisnya. Zhou Yingsui segera mengerutkan kening dan tersenyum, saya pikir Anda memiliki visi. Meskipun hipnosis Lee Sentan baru saja terjadi dan tidak menggunakan semua kekuatannya, bahkan ini bukan sesuatu yang bisa ditentang oleh siapapun. Kemampuan Zhou Yingsui untuk tidak terganggu menunjukkan bahwa kekuatan mental Zhou Yingsui jauh lebih unggul daripada orang biasa. Dan hubungan antara kekuatan mental dan orang luar biasa sesuai dengan kekuatan pihak lain. Hanya beberapa orang di dunia ini yang tidak bisa ditembus Lee Sentan, misalnya, ketika pertama kali melihat Ren Xiaosu ketika dia berada di penghalang Li, dia merasakan roh orang lain, seperti laut. Lee Sentan berbisik kepada Zhou Yingsui, apakah Anda benar-benar tidak tahu di mana bos Anda? Saya pikir Anda juga ingin bertemu dengannya. Anda memberitahu saya di mana dia berada. Mari kita pergi dan melihatnya bersama. Zhou Yingsui melihat Lee Sentan. Mantan Ren Xiaosu mengatakan bahwa Lee Sentan adalah seorang teman. Di Luocheng, sikap kedua belah pihak juga dapat menjelaskan masalah. Setidaknya Ren Xiaosu tidak memiliki permusuhan yang jelas ketika menghadapi Lee Sentan. Hal yang sama berlaku untuk Lee Sentan. Dia berpikir sejenak dan berkata, dia seharusnya berada di sisi barat, dipisahkan dari kita oleh Gunung Suci. Lee Sentan tertawa, ketika Anda ingin bertemu teman-teman Anda, jika gunung menghalangi Anda, injaklah. Bab 715 Misteri Idola. Pada malam hari, setelah pihak Lee Titan membersihkan mata-mata perusahaan Tinder, Vanilla telah mengirim pesan kepada Yang Anjing untuk pertama kalinya, pusatnya adalah untuk memberitahu tim lain, tato nomor seri The Tinder Company belum tentu dimiliki oleh semua orang. Setidaknya 2 orang yang ditemukan di tim mereka tidak selalu berguna bagi tim lain untuk mengetahuinya. Lagi pula, tidak ada tanda yang dapat dikenali, dan tidak ada metode seperti Lee Sentan untuk mengendalikan orang lain. Sulit untuk mengetahui mata-mata yang memalukan dalam tim. Anda hanya bisa berhati-hati untuk menghindari Tinder. Setelah Cheng Yu menerima berita itu, ia segera mulai menyaring semua orang di tim untuk melihat apakah ada yang curiga. Hal pertama yang dia perhatikan saat ini adalah Wang Yun. Karena Wang Yun meninggalkan tim paling sering selama seluruh perjalanan meskipun dia tidak tahu apa yang dilakukan Wang Yun, dia harus bertindak sendiri untuk menyampaikan pesan. Jadi Wang Yun adalah yang paling mencurigakan. Jika tidak, Yu Yu segera mengesampingkan Wang Yun, karena dia juga tahu identitas asli Wang Yun. Kong dan Tinder adalah tetangga, dan sering terjadi gesekan di antara mereka. Jika Wang Yun adalah orang yang Tinder, bagaimana dia bisa memasuki sistem informasi? Di mana tinjauan politik semacam ini sangat ketat. Kemudian Cheng Yu juga mengesampingkan Ren Xiaosu, bukan karena seperti apa Ren Xiaosu, tetapi karena Luolan.
Lagi pula, kebencian King dan Tinder selama bertahun-tahun tidak mungkin palsu. King benar-benar membunuh banyak orang di Tinder. Jika Ren Xiaosu adalah paha Luolan, itu tidak akan terkait dengan Tinder. Pada saat ini, Cheng Yu mengunci kecurigaan pada 12 orang, yaitu 2 tim, 1 tim 5 dan 1 tim 7. Dia mencurigai orang-orang ini karena orang lain sering menghilang. Dan ketika pria parubaya itu menyerang topeng putih sebelumnya, Vanilla juga memberikan perhatian khusus padanya. Lebih dari setengah dari orang-orang ini berjaga-jaga. Pria parubaya dapat memilih saat ini, mungkin itu terkait dengan ini. Cheng Yu tidak memberitahu orang lain berita itu, tetapi memutuskan untuk mengamatinya lagi, agar tidak membodohi ular itu. Ketika malam benar-benar menyelimuti langit, dan ketika penjaga malam akan berganti shift, jauh dari kamp, tiba-tiba ada kekuatan aneh yang menutupi idola yang rusak. Idola itu benar-benar hancur oleh Luolan, aku khawatir ada puluhan fragmen cahaya. Namun, di bawah kendali kekuatan misterius ini, lusinan fragmen ternyata tak berangin dan disatukan, dan dipulihkan menjadi idola lengkap. Selain itu, retakan tersebar di tubuh dan wajah idola, yang membuat idola tersenyum tampak sangat menakutkan dan memalukan. Segera setelah itu, idola perlahan meninggalkan tanah dan terbang menuju kamp dengan kecepatan konstan. Saat berjalan melewati hutan, pohon itu tidak menyentuh daun atau gulma, tidak bersuara dan tidak ada gerakan. Berhala itu semakin dekat dan semakin dekat dengan api unggun di kamp. Ketika jaraknya 5 meter dari kamp, berhala itu tiba-tiba berhenti, seolah-olah menyaksikan gerakan di kamp secara diam-diam. Pada saat ini, penjaga malam harus mengganti shift dalam setengah jam, dan sekarang adalah waktu ketika penjaga malam pertama paling lelah. Idola itu bergerak lagi dan terbang menuju pintu tenda di kamp. Tetapi tepat ketika akan memasuki kamp, saya tidak tahu di mana sosok tiba-tiba melompat keluar, satu kaki tersapu, dan sang idola mengecam sang idola. Wang Yun membuka matanya di tendanya. Dia menatap Ren Xiaosu dengan diam-diam di tepi kamp melalui celah tendanya. Pada saat ini, orang-orang lain di kamp juga khawatir, dan semua orang keluar dari tenda. Cheng Yu mengerutkan kening, ada apa? Idola ini tiba-tiba datang, dan aku tidak tahu mengapa itu bahkan menempel pada dirinya sendiri, kata Ren Xiaosu dengan mudah. Tapi tidak apa-apa, aku menendang kepala anjingnya, dan nyala api di tengah malam. Tidurlah, biarkan saya melakukan pekerjaan untuk saya. Sudut mata Wang Yun berkedut, dan ada Ren Xiaosu di antara penjaga malam di tengah malam, tapi dia tidak berharap rencananya akan dilanggar oleh Ren Xiaosu. Itu cara yang sangat mudah. Bahkan, Luolan dan yang lainnya menduga bahwa idola ini memang tangan dan kaki Wang Yun. Berhala beberapa puluh pound, jika dia ingin mendarat diam-diam di kamp, dia harus memiliki kemampuan untuk menggunakan orang yang luar biasa. Dan kemampuan Wang Yun adalah untuk memanipulasi udara dan membunuh orang yang tidak terlihat. Kemampuan luar biasa di dunia ini aneh, dan Wang Yun sangat puas dengan kemampuannya dan juga sejalan dengan profesinya. Ketika dia masih di lapangan, dia menggunakan kemampuan ini untuk membunuh banyak orang, tidak ada senjata, tidak ada sidik jari, dan tidak ada bukti. Dan keajaiban metode pengendalian udara ini mengejutkan Wang Yun sendiri. Kali ini, dia ingin membunuh seseorang karena dia menemukan seseorang dengan pesaing di tim. Meskipun kelima orang itu tidak pernah muncul dalam direktori sistem informasi, Wang Yun memiliki kemampuan untuk mengingat. Dia jelas ingat bahwa kelima orang tersebut telah berpartisipasi dalam pemilihan sistem informasi Kong, tetapi tersingkir. Sekarang pikirkanlah, setelah dihilangkan, saya takut mereka akan dimasukkan ke dalam kantong para pesaing dan dibudidayakan sebagai orang mati. Tanpa diduga, dia meninggalkan Kong untuk menunjukkan sikap lemah, dan lawannya bahkan mengirim seseorang untuk membangkitkan tugasnya. Bagaimana ini bisa membuat Wang Yun tidak bisa membunuh? Pertentangan kepentingan dan status dalam konsorsium selalu hidup dan baik-baik saja. Wang Yun tidak dapat gagal dalam operasi ini. Kemudian, dia menemukan bahwa idola itu mungkin menjadi alasan tulang belulang anak itu masuk. Dan sangat mudah untuk menarik serangga beracun di Gunung Suci, ia berencana menggunakan idola ini untuk membunuh orang. Dan dia bisa menakut-nakuti rekan satu tim lainnya dan membiarkan orang lain jatuh ke dalam ketakutan dan menyebabkan kelelahan mental. Kemarin itu hanya tes kecil.
Wang Yun cukup senang melihat reaksi orang lain, tetapi dia tidak berharap bahwa hari ini orang akan ditendang secara langsung. Kemarin idola itu hanya terpecah menjadi puluhan keping. Sekarang kepala idola itu hampir ditendang menjadi bubuk. Namun, insiden ini masih menimbulkan kepanikan di antara orang-orang Kam. Meskipun Ren Xiaosu menendang idola itu, mereka takut bahwa idola itu akan bergabung dan mengikuti mereka. Apakah benar-benar ada yang najis di gunung ini? Cheng Yu bertanya pada Ren Xiaosu, bagaimana itu bisa datang ke sini? Seseorang di dekatnya bertanya dengan cemas, adakah yang pura-pura menjadi hantu? Faktanya, apa yang semua orang ingin pastikan adalah subscribe channel Dongeng Donghua dulu. Bahwa jika seseorang berpura-pura menjadi hantu, itu tidak begitu mengerikan. Selama itu buatan, itu tidak ada hubungannya dengan metafisika. Ren Xiaosu melirik semua orang dan berkata, itu terbang sendiri. Sekarang semua orang bahkan lebih takut. Namun, Ren Xiaosu tidak berbohong, itu terbang sendiri. Bab 716 Lipstik terlaris. Sebagai orang yang melihat dan menghancurkan patung-patung itu dengan matanya sendiri, Ren Xiaosu secara alami memberi Anda penjelasan rinci tentang situasi itu seperti itu. Saya berada di penjaga di sini. Tiba-tiba ada patung seperti itu melayang. Setelah itu rusak itu disambung lagi, dan itu terlihat sangat pelit. Anda tahu maksud saya, itu jenis wajah yang retak. Wajah Cheng Yu gelap. Dia menemukan bahwa Ren Xiaosu mengatakan bahwa dingin di tubuhnya menjadi lebih berat. Melihat ekspresi orang-orang di sebelahnya, mereka hampir sama dengan dia, sangat gugup, dan dia harus mengerti apa yang terjadi. Setelah Ren Xiaosu selesai berbicara, tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain, dia tetap akan tidur. Saya tidak tahu mengapa, Ren Xiaosu selalu merasa terlalu tenang setelah memasuki Gunung Suci. Peristiwa idola itu pasti buatan manusia. Tepat ketika idola itu bersembunyi di luar untuk mengamati Kam secara diam-diam, Ren Xiaosu diam-diam mengamati idola itu. Kemudian ia menemukan bahwa arah pengamatan patung itu adalah tenda pasangan yang telah membunuh pria itu sebelumnya. Oleh karena itu, dugaan Luolan adalah 80% benar, dan pembunuhnya adalah Wang Yun. Setelah mengabaikan masalah ini, pada kenyataannya, mereka belum menemukan perusahaan pelubang sejak memasuki Gunung Suci. Anda tahu, ini adalah tempat strategis inti dari Tinder. Sebelum Anda masuk, Anda dapat menemukan serangan menyelinap dari Tinder. Tetapi setelah Anda masuk, itu menghilang. Sebaliknya, Ren Xiaosu waspada, saya takut apa yang menunggu mereka nanti akan menjadi cara yang lebih aneh. Seluruh area Gunung Suci mencakup area yang luas, membentang ratusan kilometer, jika mereka bepergian dengan kecepatan saat ini. Mereka mungkin akan mencapai inti sebenarnya dari Gunung Suci dalam 10 hari. Sama seperti Ren Xiaosu sedang dalam proses pergi jauh ke Gunung Suci, konvoi lintas negara datang dari Central Plains dan tiba di luar kota barat laut nomor 144. Zhang Xiaoman telah menunggu di sini lebih awal, tapi kali ini Zhang Xiaoman hanya menemani, dan kepala yang bertanggung jawab menerima konvoi adalah Wang Fengyuan, kepala intelijen dari Benteng 178. Secara umum, Wang Fengyuan memperlakukan semua hal sebagai rahasia. Zhang Xiaoman ragu-ragu berkata, Bos Wang, siapa kali ini, dan saya masih menggunakan Anda untuk alarm. Wang Fengyuan meliriknya, oh, aku tidak akan melihatmu selama beberapa bulan, dan Zhang Xiaoman akan menggunakan kehormatan. Mengapa semakin besar pejabat, semakin sopan? Hei, Zhang Xiaoman tidak peduli dengan sarkasme Wang Fengyuan. Saya pikir ini adalah peningkatan. Bagus, Wang Fengyuan mengangguk. Kemudian Zhang Xiaoman menemukan bahwa Wang Fengyuan dengan mudah mengubah topik pembicaraan dan tidak bermaksud menjawab pertanyaannya. Ketika tim off-road datang di bawah tembok kota, orang-orang di dalam mobil bahkan tidak turun, dan Wang Fengyuan masuk ke dalam mobil dan melaju lebih dalam ke barat laut. Dan tim dari jarak jauh mengikuti di belakang. Zhang Xiaoman menyaksikan tim pergi dan mengerutkan bibirnya, sepanjang hari misterius. Konvoi terus melaju ke arah barat lebih dari 100 km, dan akhirnya berhenti ketika mencapai sebuah bukit kecil. Pada saat ini, barak militer sementara sudah ditempatkan di bukit, dan skalanya tidak besar. Si juru masak memasak. Zhang Jinglin mendengar suara itu dan keluar dari tenda militer.
Seseorang di sisi konvoi dengan cepat melepas kursi roda dari bagasi dan kemudian membawa Wang Shengzi di belakang ke kursi roda. Wang Shengzi tersenyum dari awal hingga akhir, bahkan memberi isyarat kepada Zhang Jinglin, "Saya sudah lama tidak bertemu Anda. Ketika saya melewati penghalang 144, saya menemukan bahwa ada banyak karavan yang diparkir di luar." "Benar." Zhang Jinglin berkata sambil tersenyum, selalu merupakan hal yang baik untuk berkomunikasi satu sama lain. Tetapi Anda mungkin tidak berpikir bahwa barang terlaris Anda di Central Plains di Northwest akan menjadi lipstik. Begitu kata ini keluar, bahkan Wang Shengzi terkejut, sebagai pemilik sebenarnya dari konsorsium Wang, bahkan jika dia memperhatikan jalan bisnis ini lebih tentang beberapa data material strategis. "Saya benar-benar tidak berharap bahwa sisi barat laut terlaris akan menjadi lipstik." Bahkan pedagang lipstik terbesar Wang Fugui sendiri. Pada awalnya, dia membawa beberapa lipstik bersamanya, dan Zhang Xiaoman memaksa beberapa pengusaha setempat untuk mengambil barang-barang tersebut. Para pebisnis besar asli menangis, berpikir bahwa barang-barang itu mungkin akan hancur di tangan mereka. Tapi siapa yang tahu bahwa penglihatan Wang Fugui terlalu akurat, kumpulan lipstik yang menurut semua orang mungkin jatuh di tangannya, bahkan ketika terdaftar, itu sangat populer. Sebelum itu, semua orang mengira ada kekurangan pasokan di barat laut, dan siapa yang akan membeli lipstik cadangan dengan uang cadangan. Hasilnya adalah mereka tidak terlalu memahami keindahan wanita. Kemudian, orang lain juga ingin mengikuti tren untuk melakukan bisnis lipstik, tetapi kecelakaan terjadi. Zhang Xiaoman, ipar perempuan, bahkan mendapatkan lisensi bisnis lipstik, dan kemudian hanya memberikannya kepada Wang Fugui. Sekarang, bisnis lipstik telah berubah menjadi kekayaan eksklusif Wang Fugui. Bos Zhang Xiaoman, Zhou Yinglong, mendengar bahwa dia berencana untuk mengelolanya setelah itu, tetapi kemudian berpikir bahwa lipstik bukan bahan strategis. Dan masalah itu melibatkan Ren Xiaosu dan meninggalkannya sendiri. Sekarang setelah Wang Fugui berada di jalan bisnis, tidak peduli siapa yang melihatnya, dia harus menyapa, berteriak Tuan Wang, atau Presiden Wang. Semua orang tahu bahwa Wang Fugui harus berada di benteng 178, kalau tidak akan pernah begitu sulit. Bahkan ada orang yang secara khusus mencari Wang Fugui dan ingin dia membantu menemukan seseorang untuk menyelesaikan beberapa hal sulit. Namun, Wang Fugui juga orang yang baik, hanya melakukan bisnis dalam tugasnya sendiri, dan meninggalkan semua kekacauan lainnya. Wang Fugui merasa bahwa di masa depan Ren Xiaosu akan mengambil alih benteng 178, dan dia tidak bisa menahan reputasi buruk Ren Xiaosu. Zhang Jinglin memandang Wang Shengzi, "Sekarang Central Plains tidak tepat, mengapa Anda berani datang ke barat laut dengan mobil yang begitu ringan?" Wang Shengzi tertawa, "Dewa-dewa banteng, hantu, dan ular itu semuanya lari ke Gunung Suci, jadi saya berani keluar seperti ini." "Kaulah yang memimpinnya," Zhang Jinglin menunjukkan. "Haha, makanan lezat apa yang disiapkan Chef Lin hari ini?" Wang Shengzi mendorong roda kursi rodanya dan pergi ke barak. Dia sepertinya tidak ingin menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan ini, sebenarnya, benar-benar menanyakan apakah kuil anjing dan Wang sudah mulai membuat putaran untuk orang-orang di dunia. Sejak jatuhnya Danau Timur, jaring besar yang telah diletakkan oleh kuil anjing selama bertahun-tahun telah memperketat dan memengaruhi dataran tengah. Tetapi itu baru permulaan dan pengaruhnya tidak cukup. Tapi sekarang, Badan Eksperimen 001 memindahkan seluruh dataran tengah. Zhang Jinglin merasa bahwa orang-orang luar biasa di seluruh dataran tengah takut bahwa ada 7 Chengdus yang pergi ke pegunungan. Mengapa Wang Shengzi melakukan ini? Mungkin untuk menghapus semua hambatan yang tidak stabil. Wang Shengzi tiba-tiba berbalik dan tersenyum. "Tuan Zhang, Anda telah mencapai kesepakatan dengan pihak Qing, menyetujui bahwa mereka akan dilebur ke dalam kereta api, dan melalui Anda untuk berdagang dengan Central Plains. Apakah Anda menjagaku?" Bab 717, Niat Wang. Ketika mata semua orang tertuju pada Gunung Suci perusahaan Tinder, Wang Shengzi tiba-tiba datang ke barat laut dengan ringan dan mengadakan pertemuan rahasia singkat dengan Zhang Jinglin di hutan belantara. Dapat dilihat bahwa Wang Shengzi sangat mementingkan pertemuan ini, jika tidak, ia tidak akan pergi jauh ke barat laut, dan tingkat keamanan tidak akan terlalu tinggi.
Dalam menghadapi masalah Wang Shengzi, Zhang Jinglin hanya tersenyum dan berkata, kamu memikirkannya. Alasan utama untuk berdagang dengan King Shi adalah untuk berkomunikasi satu sama lain. Tidak ada ide tentang siapa yang harus dijaga. Kalau begitu aku akan yakin, kata Wang Shengzi sambil tersenyum. Ketika kedua belah pihak memasuki barak sementara, Wang Shengzi tersenyum dan memandangi perwira militer muda yang secara samar menjaga Zhang Jinglin. Apakah Anda Su Xianchu, kan? Saya pernah mendengar tentang Anda, itu luar biasa. Su Xianchu tidak tergerak, tetapi terus waspada. Saat ini, orang-orang yang luar biasa terus-menerus muncul, dan metode menjadi lebih dan lebih fleksibel, untuk menghindari pembunuhan oleh Zhang Jinglin. Para jenderal senior di benteng langsung menyarankan agar Su Xianchu dipindahkan ke tentara Wei Ying, dan bahwa ia melindungi keamanan Zhang Jinglin. Untuk mengatakan bahwa pawai Su Xianchu juga merupakan tangan yang baik. Urutan operasi yang digunakan untuk menjaga pasukan boneka sedikit lebih rendah, tetapi tidak ada yang lebih cocok daripada Su Xianchu. Menurut Zhou Yinglong, siapapun yang mempelopori pembunuhan itu, kuali Su Xianchu didorong ke tanah sebagai benteng, Anda pasti akan dapat mencapai bala bantuan. Sekarang pot Su Xianchu benar-benar baik untuk selusin orang. Setiap orang memiliki keraguan, mengapa pot Su Xianchu tumbuh lebih cepat. Lin Yuze memerintahkan tentara memasak untuk membawa kompor kecil untuk Zhang Jinglin dan Wang Shengzi untuk menghangatkan diri di tenda, rombongan Wang Shengzi membawanya selimut untuk menutupi kakinya, dan kemudian semua orang keluar dari tenda. Hal-hal yang ingin dibicarakan oleh Zhang Jinglin dan Wang Shengzi harus dirahasiakan, dan bahkan Wang Fengyuan tidak bermaksud memasuki tenda. Pada titik ini, Zhang Jinglin meletakkan guci hangat di sebelah kompor, dan kemudian berkata, katakan padaku, kamu bukan tipe orang yang akan keluar menganggur dan tidak terganggu. Apa yang ingin kamu katakan ketika kamu datang ke barat laut saat ini? Wang Shengzi tersenyum, sekarang jalan komersial antara barat laut dan Wang telah dibuka, dan keduanya seharusnya lebih dekat, haruskah saya baik-baik saja jika saya tidak bisa datang? Tidak ada dari kita yang perlu berkeliling, Zhang Jinglin tertawa. Dingin di bagian barat laut Cina, dan tentara di luar masih kedinginan. Mereka harus kembali ke barak sebelumnya setelah selesai berbicara. Apa yang dilakukan Wang? Tentu saja kami ingin memulihkan ketertiban di dunia ini, kata Wang Shengzi. Bagaimana cara memulihkan? Kecerdasan buatan, kata Wang Shengzi sambil memandangi Zhang Jinglin dengan serius, aku tahu bahwa bentengmu selalu sangat baik untuk para pengungsi, ya. Tetapi siapapun yang memiliki hati nurani tidak akan membagi manusia menjadi 3 atau 6 atau 9 setelah bencana. Kelas alami, tetapi keluarga Wang saya lebih agresif dan langsung menggunakan penghalang untuk menarik para pengungsi. Ini agak muluk-muluk, Zhang Jinglin menyulut sebatang rokok untuk dirinya sendiri. Penghalang 61 untuk menampung para pengungsi hanyalah strategi melawan Zhou Kong. Tidak begitu banyak pengungsi yang telah dialihkan ke berbagai kota penghalang. Dengan pabrik, itu hanya permulaan, kata Wang Shengzi. Hal yang paling saya khawatirkan sebelumnya adalah bahwa para pengungsi tidak akan berhasil dengan baik setelah memasuki penghalang, dan pada akhirnya menyembunyikan bahaya. Tetapi sekarang kecerdasan buatan Wang sudah cukup matang dan penghalang ke-61 dengan pengungsi terbanyak. Tapi hukum dan ketertiban adalah yang terbaik. Itulah ketakutan yang ditimbulkan oleh Wang Shengzi Anda dengan ditukar dengan ribuan kepala, desah Zhang Jinglin. Saya juga berharap bahwa Northwest dapat menjadi tanah kedamaian, dan saya harap semua orang bisa khawatir tentang kejahatan seseorang dan melukai diri mereka sendiri. Tetapi bagaimana keluarga Wang Anda melakukannya? Yah, bahkan pencurian itu dijatuhi hukuman mati. Tentu saja, semua orang tidak berani melakukan kejahatan. Itu hanya sedikit harga, kata Wang Shengzi, jika Anda tidak melakukan ini, apakah Anda memiliki cara yang lebih baik? Saya bukan orang yang membunuh dan membunuh dengan baik, tetapi memang benar bahwa penghalang 61 tidak ditutup pada malam hari. Meskipun kami mengambil jalan memutar kecil dalam mengejar ketertiban, kami akhirnya mencapai akhir. Zhang Jinglin menggelengkan kepalanya, sebenarnya, hal terakhir yang saya sukai adalah kalimat ini, kami telah mengambil jalan memutar. Orang-orang yang berbicara bisa sangat santai. Bagaimana berdarah di balik jalan memutar ini diabaikan oleh banyak orang.
Kalau begitu tolong bicarakan pikiranmu. Wang Shengzi duduk tegak di kursi roda. Tentang apakah para pengungsi dapat memiliki hak asasi yang sama, desah Zhang Jinglin. Anda ingin menjaga semua orang di penghalang dan membiarkan kecerdasan buatan merawat mereka, tapi saya harap penghalang bisa keluar. Hambatan penghalang tidak lagi selalu ditutup, Anda masih perlu memiliki identitas untuk masuk dan keluar. Di mana para pengungsi memasuki penghalang dan kejahatan, bagaimana Anda mengaturnya? Apakah Anda tidak menangkap mereka? Wang Shengzi bertanya. Aku tidak ingin membenarkan penjahat itu, Zhang Jinglin menggelengkan kepalanya. Aku hanya berpikir keluarga Wangmu terlalu keren, dan yang paling penting, aku tidak percaya pada kecerdasan buatan. Anda dan saya sangat jelas tentang inferioritas manusia, kata Wang Shengzi dengan tenang. Bahkan di benteng 178, masih akan ada korupsi atau tidak bertindak. Bagaimana kaki saya kehilangan kesadaran? Anda juga tahu bahwa jika tidak ada yang dibeli melalui, tapi biarkan penjahat dididik di penjara, maka akan ada lebih sedikit korban seperti saya. Tapi bisakah Anda membuat semua orang adil dan jujur? Anda tidak bisa melakukannya, saya tidak bisa melakukannya, tapi buatan intelijen dapat melakukannya. Itu adalah pihak ketiga yang paling adil, tidak ada yang bisa menyuapnya, dan tidak akan tahu bahwa ia lelah dan tidak pernah kendur. Jadi, barusan kamu mengatakan bahwa kamu ingin mengembalikan urutan seluruh aliansi penghalang, maka kamu harus terlebih dahulu menguasai seluruh aliansi penghalang, Zhang Jinglin berkata. Sebenarnya, kamu siap untuk memulai perang, bukan? Los Angeles adalah permulaan, kali ini akan ada orang di Gunung Suci. Bantu Anda menghilangkan beberapa faktor yang tidak stabil, dan kemudian kue baru akan muncul. Proses kue bubuk adalah peluang Wang. Sebenarnya, tidak sampai saat ini bahwa percakapan antara kedua pihak akhirnya mencapai topik pembicaraan. Wang Shengzi tertawa, apa yang saya inginkan hanya ketika perang dimulai, Northwest dan Central Plains dapat memeriksa dan menyeimbangkan keluarga King Barat Daya. Lalu apa yang bisa saya dapatkan di Barat Laut? Zhang Jinglin bertanya dengan ringan. Dunia tanpa ancaman senjata nuklir, perintah penghalang yang stabil, benteng 178 akan diserang oleh musuh asing, dan seluruh aliansi penghalang akan menjadi pendukung terkuat dari benteng 178. Kata Wang Shengzi. Sebelumnya, Qingxi mencapai kesepakatan dengan benteng 178. Salah satunya adalah mengharuskan jika musuh asing datang, Qingxi harus mengirim pasukan untuk mencegat mundur musuh dan jalur pasokan dari dataran tinggi barat. Ini juga karena Zhang Jinglin masih ingat misi benteng 178 tidak peduli jam berapa sekarang. Sekarang, Wang Shengzi mengatakan hal yang sama kepada Zhang Jinglin, tetapi Zhang Jinglin menggelengkan kepalanya, apakah ini satu-satunya, aku takut tidak cukup. Bab 718 tidak lebih dari itu. Sebelum ini, Wang Shengzi tidak meminta orang-orang Zhou dan Kong untuk mengatakan ini, yang berarti bahwa ia tidak terlalu khawatir tentang Kong dan Zhou. Dan sekarang dia datang ke Northwest, bukan karena dia khawatir bahwa benteng itu akan mencegahnya bergerak maju. Tetapi karena dia membutuhkan Northwest untuk menahannya bersama keluarga King di Barat Daya. Dalam analisis terakhir, Zhang Jinglin percaya bahwa alasan mengapa Wang Shengzi harus mengunjungi Northwest saat ini adalah karena ketakutannya pada King Ying. Tentu saja, Zhang Jinglin juga memahami bahwa dia juga sangat akrab dengan pemuda bernama King Yan itu. Sulit bagi siapapun di konsorsium dunia untuk saling membenci. Mereka yang berani membenci King Ye sudah mati atau belum mati. Sekarang, Wang Shengzi ingin bergabung dengan 178 benteng, pada kenyataannya, itu untuk keluarga King. Oleh karena itu, jika Zhang Jinglin menerima kondisi Wang Shengzi, maka dia harus berdiri di sisi yang berlawanan dari keluarga King dengan keluarga Wang di masa depan. Zhang Jinglin tidak takut pada King Ye, dan benteng itu tidak takut pada Qingxi, tetapi itu tidak perlu. Intinya adalah bahwa tidak perlu untuk tiga kata. Saat ini, Northwest semakin baik dan lebih baik. Mengapa dia memperluas ambisinya, tetapi menarik seluruh benteng ke dalam api perang? Sekarang adalah waktu yang tepat untuk memulihkan diri di Northwest. Apa yang kamu katakan tidak membuatku terpesona, kata Zhang Jinglin, apakah para bangsawan akan membuat perbedaan ketika menghadapi musuh di benteng, ini adalah cek kosong. Dan aku tidak tertarik dalam perang.
Zhang Jinglin mengatakan sepatah kata sebelumnya bahwa perang tidak dapat menyelamatkan manusia. Wang Shengzi memandang Zhang Jinglin sambil tersenyum dan berkata, bagaimana jika Anda mengendalikan seluruh aliansi penghalang? Pada saat itu, seluruh aliansi penghalang akan berada di tangan Anda sendiri, dan saya takut apa yang saya katakan akan menjadi cek kosong. Kali ini, Zhang Jinglin membeku. Sejujurnya, pembicaraan antara keduanya diharapkan oleh Zhang Jinglin dari awal sampai akhir. Ketika Wang Shengzi datang ke pintu, dia tahu mengapa Wang Shengzi datang ke barat laut. Tapi topiknya datang ke sini, tiba-tiba melebihi harapan Zhang Jinglin. Dia mengerutkan kening dan bertanya, apa artinya ini? Implikasinya adalah bahwa aliansi penghalang masa depan tidak akan lagi dikendalikan oleh konsorsium, kata Wang Shengzi dengan tenang. Konsorsium akan sepenuhnya menjadi sejarah masa lalu, dan penerus satu kali aliansi penghalang ini tidak lagi akan turun-temurun. Masa jabatan pertama adalah Tuan Zhang. Zhang Jinglin memandang Wang Shengzi dengan sungguh-sungguh, Anda telah merencanakan begitu lama, dan Anda telah melakukan begitu banyak upaya untuk membuat gaun pengantin untuk orang lain. Tidak ada. Wang Shengzi berkata, saya hanya memiliki satu persyaratan, yaitu aliansi penghalang ini harus dikelola oleh kecerdasan buatan, tentu saja, hanya perintah. Saya tidak mengerti, kata Zhang Jinglin dengan jujur, saya benar-benar tidak tahu apa yang Anda pikirkan tentang ini. Bahkan, Anda dapat menghabiskan lebih banyak waktu dalam perencanaan, mungkin Anda dapat melakukan apa yang Anda inginkan tanpa bantuan dari Cina Barat Laut. Hal-hal yang tidak memerlukan hal semacam itu untuk diperdagangkan. Tidak, ini bukan kesepakatan, Wang Shengzi menggelengkan kepalanya, aku tidak punya waktu. Apa artinya ini? Zhang Jinglin memandang Wang Shengzi dengan cermat, hanya untuk mengetahui bahwa pihak lain tidak menjadi lebih baik. Wang Shengzi menunjuk ke dadanya dan berkata, kanker paru-paru. Jadi kamu bergabung dengan kuil anjing kali ini untuk membawa orang-orang itu ke Gunung Suci. Kamu ingin menemukan eksperimen 001 dan kemudian menemukan obat untuk kanker darinya. Tanya Zhang Jinglin. Kebanyakan orang sekarang tahu bahwa eksperimen 001 tampaknya dilahirkan selama pengobatan kanker Tinder Company, dan sisanya juga pasien kanker. Haha, Wang Shengzi tersenyum dan berkata kepada kakinya, aku tidak punya rencana seperti itu, sama seperti aku, kematian bukanlah sesuatu yang melegakan. Mengapa kita harus mengejar kehidupan yang bukan milik kita? Mengapa Anda pikir hidup berbobot? Bahkan, itu karena keterbatasannya. Jika hidup tak terbatas, maka keberadaannya tidak ada artinya. Saya tidak tahu mengapa, Zhang Jinglin berdebat dengan Wang Shengzi begitu lama, tetapi tiba-tiba mereka mencapai kesepakatan tentang topik ini. Zhang Jinglin menghela nafas, maaf. Kalimat ini berarti maaf, jika dia tahu bahwa Wang Shengzi memiliki beberapa hari, mungkin dia akan lebih sopan ketika dia baru saja berbicara. Wang Shengzi merentangkan tangannya, saya tidak berpikir ini adalah hal yang sangat disesalkan, tetapi saya harus menyelesaikan apa yang harus saya lakukan sebelum saya sekarat. Saya tidak ingin mendapatkan ketenaran atau kekayaan di dunia ini. Itu adalah orang yang paling sadar di dunia, jadi saya berharap ketika saya menyelesaikan bisnis itu, Anda dapat mengambilnya dari saya. Tapi Zhang Jinglin tidak mengatakan apa-apa. Wang Sheng tahu bahwa Zhang Jinglin tidak berbicara, jadi dia membujuk lagi, aku akan membersihkan semua konsorsium sebelum aku mati dan memberimu aliansi yang bersih. Ketika Wang Shengzi disebutkan membersihkan semua aliansi, nadanya sangat tegas dan bertekad, termasuk Wang sendiri. Pada saat tertentu, Zhang Jinglin merasakan tekad pihak lain dan ketidakpuasan Wang Shengzi dengan konsorsium. Dia tidak tahu bagaimana cara mengevaluasi Wang Shengzi, karena dia selalu berpikir bahwa pihak lain adalah demi ambisinya sendiri, jadi dia bekerja keras selama bertahun-tahun. Bukan hanya Zhang Jinglin yang berpikiran begitu, bahkan Qing Ye juga sama. Sekarang pihak lain tahu bahwa dia akan mati, dia masih berpikir tentang bagaimana untuk menyelesaikan penyatuan aliansi penghalang dan membersihkan semua konsorsium. Wang Shengzi memandang Zhang Jinglin dengan tulus, saya tahu Zhang memiliki beberapa prasangka terhadap kecerdasan buatan. Saya hanya berharap Anda tahu lebih banyak tentang hal itu dan melihat bagaimana tata tertib penghalang. Tapi Zhang Jinglin akhirnya menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, maaf, aku tidak bisa membantumu. Kenapa?
Saya tidak memiliki ambisi untuk mengendalikan seluruh aliansi penghalang, kata Zhang Jinglin. Jika seseorang dapat mengambil 178 benteng dari saya sekarang, saya bisa pensiun sekarang. Wang Shengzi tersenyum getir. Anda masih punya waktu untuk melatih orang ini, tetapi saya tidak punya waktu. Saya ingin tahu, apakah Anda memiliki seseorang di hati Anda sekarang? Saya kira, apakah itu Ren Xiaosu? Zhang Jinglin melirik Wang Shengzi. Bagaimana kamu tahu? Wang Shengzi berkata, Anda tidak harus melihat saya seperti ini, bukankah normal untuk memata-matai satu sama lain, tapi saya melakukannya lebih awal daripada yang lain, jadi Anda membersihkan mata-mata orang lain. Tetapi Anda tidak dapat menemukan saya. Saya sangat penasaran apa yang membuatnya unik. Zhang Jinglin menjawab, Anda mungkin tahu nanti. Tidak ada masa depan. Wang Shengzi mendorong keluar dari roda kursi rodanya dan keluar. Terima kasih atas keramahan Anda. Meskipun tidak ada keinginan saya yang terpenuhi, saya akhirnya bertemu dengan seorang teman lama. Tuan Zhang, apakah Anda ingat bagaimana kami bertemu untuk pertama kalinya? Apakah itu? Ingat, kata Zhang Jinglin. Terima kasih, kata Wang Shengzi, yang mengucapkan kata-kata yang tidak bisa dijelaskan ini dan naik ke mobil. Tim off-road melaju sampai ke Central Plains. Saat itu akhir musim dingin, dan salju terakhir datang dari langit. Bab 719 Kecerdasan Buatan. Di luar gerbang penghalang 61, seorang pejalan kaki berdiri di pintu, menunggu verifikasi identitas. Nama: Jiangsu. Apakah dokumen izin sudah dibawa? Ambillah. Seorang reporter yang menyertai di samping Jiangsu buru-buru menyerahkan dokumen mereka. Sejak masuknya para pengungsi ke penghalang ke-61, ini selalu menjadi fokus dari seluruh aliansi penghalang, di satu sisi karena ini adalah satu-satunya penghalang yang penuh dengan pengungsi di kota. Dan di sisi lain, kecerdasan buatan Wang. Segera setelah Ren Xiaosu memasuki Gunung Keramat, media resmi Wang tidak diam selama beberapa saat. Setiap hari ia berusaha keras untuk tidak merekam kehidupan di sini, seberapa baik hukum dan ketertiban, dan seberapa cepat kasus itu terdeteksi. Jiangsu ingin merekam kebenaran dari seluruh umur. Bagaimana ia bisa melewatkan hal seperti itu? Kemungkinan itu berarti perubahan dalam umur dan bahkan mempengaruhi gaya hidup manusia di masa depan. Oleh karena itu, Jiangsu mengeluarkan aplikasi untuk kunjungan ke Wang sebagai pemimpin redaksi Hope Media, dan Wang langsung setuju. Penghalang nomor 61 bukan proyek. Semua hal di sini membuat manajer penghalang Wang bangga. Mereka bahkan sering secara terbuka mengekspresikan emosi. Saya tidak berharap bahwa orang buangan akan dikelola lebih baik daripada orang penghalang. Baru-baru ini, keluarga Wang sibuk naik turun, dikatakan bahwa Wang Shengzi ingin memindahkan pusat administrasi keluarga Wang ke penghalang 61. Para prajurit yang bertugas memeriksa dokumen di gerbang-gerbang kota dengan cepat memeriksa identitas Jiangsu dan yang lainnya, termasuk membandingkan keaslian dokumen dan apakah foto itu sendiri. Hingga 10 menit kemudian, seorang petugas menyambutnya dengan sopan. Selamat datang kepala redaksi untuk mengunjungi penghalang 61, dan saya akan segera menyiapkan mobil khusus untuk mengatur kunjungan Anda. Pengaruh Jiangsu tidak terbatas pada Luo Cheng, tetapi rasa hormat masyarakat terhadap Jiangsu berasal dari hati. Rasa hormat ini tidak datang dari kekuasaan dan uang, tetapi dari sikap dan kebijaksanaannya. Hanya Jiangsu yang melambaikan tangannya dan berkata dengan lurus, saya di sini untuk mencari kesalahan, jadi Anda tidak perlu mengurus kehidupan sehari-hari Anda. Dan saya takut jadwal yang Anda atur tidak akan benar. Petugas Wang tersenyum sedikit canggung, kami tidak melihat apapun di penghalang 61, Anda dapat mengunjunginya dengan santai. Oke, terima kasih sebelumnya, Jiangsu tersenyum, dan berjalan masuk dengan tongkat demi langkah. Hanya ada 5 dari mereka dalam bisnis ini. Semua kecuali Jiangsu adalah wartawan yang menginginkan media. Dia benar. Keempat wartawan berkata, lihatlah, jangan lupa apa yang kita lakukan di sini. Setelah memasuki penghalang, situasi yang terlihat sedikit berbeda dari apa yang dibayangkan. Menurut imajinasi wartawan, ada semua pengungsi di penghalang 61. Bukankah mereka semua berpakaian buruk, dan semua orang sedih? Akibatnya, orang-orang di sini tidak terlihat berbeda dari penghalang, mereka juga tidak merasa bahwa mereka selalu menderita.
Jiang Su balas tersenyum dan berkata, kenapa tidak bisakah kamu melihat orang lain? Itu tidak benar, kata seorang reporter, sambil menggaruk-garuk kepalanya. Saya pikir agak membingungkan untuk mengambilnya kembali dan berkata. Sebelum ini, ada juga hambatan di Luocheng yang dengan tegas menolak para pengungsi untuk memasuki hambatan, dan beberapa orang menganggap pengungsi sebagai ras yang lebih rendah. Dan mengatakan bahwa meskipun para pengungsi memasuki hambatan, mereka masih menjadi pengungsi dan tidak menjadi hambatan. Tetapi orang-orang buangan dari penghalang sekarang terlihat tidak berbeda dari penghalang. Hanya dalam beberapa bulan orang-orang buangan dirawat dengan baik dan bahkan sopan. Dikatakan bahwa Wang juga mendirikan sekolah malam khusus di penghalang 61. Banyak orang buangan mendaftar secara sukarela untuk belajar pengetahuan setelah bekerja dan sangat termotivasi. Oleh karena itu, dari probabilitas yang tinggi, tampaknya lingkungan menciptakan manusia, bukan lingkungan buatan manusia. Jiang Su tidak menanggapi topik ini, tetapi melihat seorang pria parubaya berdiri di pinggir jalan berkata, halo, saya seorang reporter. Bisakah saya menunda Anda selama 2 menit untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda? Jika Anda tidak punya waktu, tidak apa-apa, saya hanya berharap tidak membebani Anda. Pria parubaya itu ragu-ragu, tetapi setuju. Pada saat ini, Jiang Su tiba-tiba melihat bahwa pria parubaya itu melihat ke atas dan melihat sekeliling, mata Jiang Su mengikuti, dan ia menemukan bahwa yang lain sedang mencari kamera di jalan. Namun, Jiang Su tidak menyebutkan masalah ini, tetapi bertanya terlebih dahulu, apa yang Anda lakukan di penghalang 61? Ao, kata orang parubaya itu, aku bekerja di perusahaan air, yaitu persediaan air, dan kadang-kadang pergi ke sisi pemanas untuk membantu. Bagaimana dengan gaji? Apakah itu cukup untuk dipakai? Tanya Jiang Su. Tentu saja ini cukup, dan mandor belum mengeksploitasinya, tidak apa-apa, kata orang setengah baya itu. Di lokasi konstruksi di luar penghalang, saya mengatakan dikeluarkan 2.000 sebulan, tetapi saya mendapat lebih dari 1.000 di tangan. Tidak ada hal seperti itu. Oh, seorang reporter bertanya, maka kamu seharusnya merasa bahagia sekarang. Lagi pula aku tidak tahu apa itu kebahagiaan, lebih baik hidup lebih baik dari sebelumnya, jawab setengah baya itu. Reporter itu berbisik, sepertinya Wang tidak mengatakan sesuatu yang salah. Jiang Su tersenyum pada orang setengah baya, oke, terima kasih. Maaf sudah lama menunda Anda. Kami punya hadiah kecil di sini untuk Anda terima. Kemudian, dia meminta reporter di belakangnya untuk menyerahkan sebuah kotak kepada lelaki parubaya itu, dan di dalam kotak itu ada pena yang halus. Tiba-tiba Jiang Su bertanya, saya baru saja melihat Anda berdiri di tepi jalan, apakah Anda menunggu seseorang? Jika Anda masih memiliki sesuatu, kami tidak akan repot-repot. Pria parubaya itu tersenyum pahit dan berkata, itu tidak menunggu orang, tetapi ada dompet di tanah ketika saya baru saja lewat. Saya yang pertama melihatnya, jadi saya harus menunggu pemiliknya kembali untuk menemukannya. Seorang reporter membeku, kalau begitu, Anda benar-benar kaya. Orang setengah baya melambaikan tangannya, tidak terutama karena hambatan, saya akan melihat denda jika saya pergi tanpa mengambil. Jika saya mengambilnya, itu akan lebih serius dan saya akan ditahan selama 7 hari. Para wartawan saling memandang, dan mereka tidak berharap ada persyaratan untuk penghalang 61. Namun, meminta semua orang untuk mengambil uang adalah hal yang baik, tetapi terlalu ketat meskipun terasa aneh, arahnya bagus. Setelah orang parubaya menunggu pemiliknya, orang parubaya itu pergi. Jiang Su berpikir sejenak dan memberitahu para wartawan di sekelilingnya, mari kita tetap di sini hari ini, dan kita masih perlu secara perlahan mengamati bagaimana penghalang 61 itu. Tetapi pada saat ini, Jiang Su tiba-tiba mendongak dan menemukan bahwa sepertinya kamera pengintai di dekatnya telah berbalik lebih awal, semuanya mengarah ke pesta mereka. Jiang Su mencoba berjalan lebih dari 10 meter, dan kamera mengikuti langkahnya. Dia tahu bahwa kamera-kamera ini memiliki fungsi penerima suara, jadi barusan percakapan mereka dengan orang setengah baya mungkin telah direkam secara keseluruhan. Saya tidak tahu mengapa, pejalan kaki yang baru saja bertanya dengan jelas mengatakannya dengan baik, tetapi Jiang Su selalu memiliki perasaan aneh yang tidak bisa ia katakan.
Dia adalah orang bebas. Definisi kebebasan adalah bahwa dia dapat membuat pilihan berdasarkan inisiatif subjektifnya, tetapi jika kebebasan ini selalu dipantau, itu akan selalu membuatnya merasa canggung. Namun, Jiangsu berpikir bahwa hidup di dunia ini bisa sangat baik bagi para pengungsi, dan para pengungsi tidak akan memiliki kekhawatiran yang tidak perlu seperti itu dari mereka sendiri. Jiangsu bukan orang yang menyombongkan diri. Jika kecerdasan buatan ini hanya memonitor semua orang, dia akan membuat beberapa orang kelaparan dan dia tidak akan banyak bicara. Lagi pula, dia tidak bisa mewakili pengungsi. Bab 720. Bandit kuda di darat. Hambatan manajemen kecerdasan buatan membawa lebih banyak ke Jiangsu, yang sebenarnya merupakan hal baru. Di era hidupnya, penghalang magis tiba-tiba muncul. Sebagai saksi, Jiangsu, apakah itu positif atau negatif, ingin menjelajahi dunia aneh ini lebih dalam. Seluruh hari dikunjungi. Semua orang di sini sederhana dan beralasan. Jiangsu bahkan melihat seseorang meninggalkan rumah bahkan tanpa mengunci pintu. Dia berdiri di pintu rumah ini selama 3 jam, dan tidak ada yang masuk untuk mencuri barang-barang. Pejalan kaki yang lewat memandangi pintu yang terbuka, dan kemudian melanjutkan. Seorang wartawan berbisik, tampaknya hambatan tata kelola intelijen buatan memang unik. Saya kehilangan sepeda di Los Angeles kami bulan lalu, dan sebagai hasilnya, tidak ada yang pergi ke departemen untuk melaporkannya. Jadi, Anda menulis disertasi tentang perintah menjijikan, kata Jiangsu dan dengan tenang, tetapi naskah itu ditolak oleh saya. Reporter itu sedikit malu, apa yang saya tulis juga benar. Departemen pesanan di Los Angeles mengabaikan beberapa hal kecil, mereka hanya harus berurusan dengan casing besar. Anda melihat penghalang 61 dan sepeda di pinggir jalan tidak menyala. Terkunci. Sejauh menyangkut kekhawatiran apa yang lebih memprihatinkan, Jiangsu tidak memperhatikan sepeda di pinggir jalan, tetapi reporter yang kehilangan sepeda memperhatikannya dengan seksama. Sepeda di jalan memang tidak layak. Penghalang ke-61 tampaknya secara langsung menghilangkan sebuah industri kunci. Reporter itu tidak jauh seperti Jiangsu, jadi dia merasa bahwa jika dia hidup di penghalang yang solid, sepertinya bagus. Tapi Jiangsu tiba-tiba berkata, apakah Anda sudah mulai merasa sedikit iri pada kehidupan di sini? Semua orang memiliki makanan, setiap orang memiliki pekerjaan. Jangan khawatir tentang perkelahian dan pencurian. Ya, ingat untuk mengangguk, perasaan dipantau benar-benar buruk, tetapi jika kecerdasan buatan tidak mengganggu kehidupan, itu tidak terlalu sulit untuk diterima. Bahkan, Anda tahu, konsorsium lain juga memantau kehidupan orang, tetapi tidak ada ini sangat intuitif. Tidak ada kebebasan nyata bagi orang biasa. Jiangsu mengangguk, dan dia setuju, itulah sebabnya dia menemukan bahwa kamera pengintai tidak jelas tidak menyukainya setelah mengawasinya, itu sama di mana-mana. Namun, Jiangsu berkata, tiba-tiba saya memikirkan sebuah kalimat, pemerintahan suci tidak mungkin, tetapi kinerja pemerintahan suci dapat dicapai. Secara kebetulan, pemilik keluarga Wang saat ini bernama Wang Shengzi, dan aturan dalam kalimat ini masih homofonik. Jiangsu melanjutkan, Anda lihat, bahkan tidak ada seorang pengemis di penghalang 61. Setiap orang memiliki urusan mereka sendiri. Wang menggunakan kecerdasan buatan untuk menghitung data dan menugaskan pekerjaan kepada semua orang untuk memastikan bahwa mereka memiliki makanan. Anda dapat menghasilkan uang jika makan, tetapi pernahkah Anda memikirkannya? Anda berharap jika media melakukan sesuatu yang salah, Anda dapat mengundurkan diri dan beristirahat sejenak. Anda tidak dapat beristirahat di sini. Tidak mungkin, reporter itu sedikit bingung. Dia pergi mencari seorang pejalan kaki dan bergumam ketika dia kembali. Itu benar, tidak ada pilihan untuk apa yang akan diatur oleh konsorsium untukmu. Jadi tidak ada tanah hidup untuk kesenian di sini, dan semua orang tidak punya waktu untuk berhenti dan berpikir tentang apa yang benar-benar mereka butuhkan, hanya apa yang cocok, desah Jiangsu. Karena kecerdasan buatan tidak mempertimbangkan hal-hal yang tidak berguna, perilakunya pedoman memiliki tujuan yang sangat kuat, tetapi manusia tidak seperti itu. Akibatnya, seorang pejalan kaki lewat dan mendengar mereka berlima berbicara, dan berkata sambil tersenyum, tahun ini cukup untuk makan makanan yang cukup, bisakah seni mengendalikan makanan? Kami belum mempertimbangkan seni di luar hambatan sebelumnya. Sesuatu. Jiangsu membeku,
lalu membungkuk sedikit ke pejalan kaki dan berkata, mengajar. Reporter itu menghela nafas, mungkin ini adalah kesenjangan antara dia dan pemimpin redaksi Jiangsu tidak pernah menegaskan apa yang dia yakini, benar karena ketidakmampuannya menghadapi. Jiangsu dan yang lainnya tidak pernah mempertimbangkan pertanyaan apakah mereka bisa memiliki cukup makanan di Los Angeles, yang merupakan makanan paling mendasar bagi mereka. Jadi mereka bisa berpikir tentang seni dan filsafat, tetapi bagaimana dengan pengungsi? Pemimpin redaksi, apa pendapat Anda tentang kecerdasan buatan ini? Tanya reporter itu. Jiangsu berdiri diam di jalan untuk waktu yang lama, dan bahkan wartawan bisa merasakan kontradiksinya. Sampai malam tiba, Jiangsu berkata, ayo pergi, tidak perlu terus mengunjungi, biarkan waktu memberi kita jawabannya. Tepat ketika Wang Shengzi meninggalkan Barat Laut dan kembali ke Central Plains, pemimpin bandit kuda Sulei di Barat Laut memegang kaki domba di luar penghalang 144. Bisnis dengan Prairie ini membuatnya sadar untuk pertama kalinya bahwa sangat senang tidak merampok dan mengandalkan usahanya sendiri untuk menghasilkan uang. Yan Liu Yuan menjual bulunya dengan harga yang sangat tinggi di penghalang 144, bahkan lebih tinggi dari yang ia kira, dan benteng ke Northwest mengurangi pajak. Menghasilkan persediaan hidup yang sangat murah. Kali ini dan lagi, Sulei membuat perbedaan besar, sedemikian rupa sehingga dia rela membawa saudara-saudaranya makan kaki domba panggang. Seorang saudara berkata, saudaraku, saya melihat bahwa bahan hidup yang Anda beli untuk orang padang rumput semuanya baik. Mengapa membeli barang besi yang bagus untuk mereka? Bukankah lebih menguntungkan untuk membelinya dengan harga lebih murah? Sulei melirik kakaknya, Zhang Gong, tahukah kamu mengapa kita bisa duduk di sini dan makan kaki domba panggang? Tentu saja itu karena kakakmu bahwa kamu pintar dan berbakat dalam bisnis, kata Zhang Gong dengan datar. Tapi dia melihat Sulei menyeringai dan berkata, itu tergantung padaku. Itu semua tergantung pada padang rumput yang bisa dipercaya orang dan berbisnis dengan kita. Apakah menurutmu orang padang rumput bodoh? Pemuda itu jelas tentang hal-hal di selatan, Anda harus membodohi mereka. Mereka selalu dapat menemukan orang lain untuk melakukan bisnis ini. Apakah Anda punya tempat untuk menangis? Zhang Gong diam, dan Sulei melanjutkan, Wang Fugui yang mana yang Anda lihat? Rintangan untuk masuk dan keluar sama seperti rumah Anda sendiri. Semua orang baik kepadanya, mengapa? Karena ia memegang satu-satunya di Northwest Commercial Road. Bagaimana dengan bisnis lipstik kita? Kita sekarang memegang bisnis unik yang mengarah ke padang rumput. Selama kita bersahaja, kita bisa menjadi pria besar seperti Wang Fugui cepat atau lambat, mengerti? Hal terpenting dalam melakukan bisnis adalah integritas. Selama Anda memegang bisnis ini dengan kuat di tangan Anda, dan khawatir Anda tidak akan memiliki kaki domba di masa depan. Jangan pikirkan spekulasi. Kakak yang baik, Zhang Gong berjanji. Namun, saudara-saudara di samping satu sama lain menemukan bahwa sejak saudara tertua tersapu ke daratan, pendidikan rakyat selalu menjadi cara terbaik di dunia ini. Bandit kuda mulai memperlakukan integritas bisnis. Anda mengatakan bahwa itu tidak menakutkan. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The First Order di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.